Halo guys, welcome back to Dos Creative Channel. Hari ini part 2 dari ngobrol-ngobrol kita dengan Aga. Yeah. Jadi untuk kamu yang suka dengan sketcher gitu, coret-coret, traveling, coret-coret gambar. Nah, hari ini kalau kalian bingung misalnya ini hobi gue, kesukaan gue ini bisa jadi profesi gak sih? Bisa diduitin gak sih? Bisa dicuanin gak sih gitu. Nah, ini adalah waktunya untuk kita korek semuanya. Oke, Aga, terima kasih masih ada di sini ya. Sama-sama. Oke, kita hari ini mau ngebahas soal bisa hidup gak sih dari sketsa. Langsung aja, bisa gak? Bisa. Sampai sekarang masih hidup gue. Masih hidup ya? Iya. Sehat ya. Ini jadi bukti berarti bisa kan? Oke, makan baik ya. Makan baik. Oke, 4 sehat 5 sempurna kan ya? Sempurna hanya milik yang di atas sih gitu. Tapi sehat sih. Sehat. Okay. Jadi sebenarnya hobi lo kayak gini nih, hobi teman-teman yang lain yang suka gambar itu bisa jadi profesi nggak sih? Bisa banget. Nah, kita coba mulai dari awal. Agak yang dari komunitas gambar-gambar kayak gitu. Kapan lo mulai sadar, loh ini bisa ada duitnya nih? Gitu. Itu pas kapan sih? Gampangnya ketika banyak orang yang bisa mengapresiasi apa lo bikin, berarti itu ada value-nya. Mikirnya gampangnya gitu aja paling. Saat orang kayak gimana? Paling gampang juga, bagus nih atau gimana? Kalau gue kan karena gambar gue kontennya adalah cerita, orang bisa selain ngomong bagus, bisa merespon dengan opini mereka yang kayak, oh ini kampung saya nih, ini gini nih. Saya pernah makan di sini nih, atau saya pernah berlibur sama keluarga saya ke sini nih. Hal-hal kayak gitu ternyata bisa jadi sesuatu Trigger. Bisa punya potensi lah ya. Oh, potensi. Orang nih bisa mengadopsi karya gue, cuman mungkin bentuknya nggak karya asli gitu, karena bukan art collector gitu ya. Akhirnya lo harus kembangin sendiri. Itu sisi emosional nggak sih sebenarnya yang ada emosional ya. Jadi saat orang sudah mulai ada kalimat-kalimat kayak gitu, bicara kayak gitu, itu apa ya? Itu kayak sign kayak, oh karya gua nih ada sisi emosional yang bisa diduitin lah kayak gitu ya. Ya betul. Bener ya? Kayak gitu. Oke. Nah kalau project pertama lu tuh apa sih? Gak? Wah gila pertama. Masih inget gak? Pertama apa ya? Yang kayak, wah gila dari coretan gambar gua bisa jadi duit. Kayak gitu. Dulu mungkin ini kali ya, kalau yang masih berkaitan sama travel tuh, In-Flight Magazine gitu-gitu. Flight Magazine? In-Flight Magazine, lu kalau naik pesawat, ada majalah-majalah dari maskapainya kan. Ya kayak gitu. Oh iya? Itulah awal-awal gue mungkin pas lagi kuliah tuh ngerjain kayak gitu sempet. Tunggu. Itu kayaknya gak cocok sebagai pertama deh. Kayaknya terlalu lu langsung ketemu maskapai gitu. Kayaknya ini banget ya, wah banget gitu. Kayak mungkin orang-orang yang sketcher lainnya pada jiper duluan ngomong maskapai. Enggak, karena dulu komunitas gua di komunitas sketsa itu nggak sebanyak sekarang orangnya. Dan waktu itu kan kayaknya Instagram masih baru-baru, kita gede di Facebook. Itu cukup masif. Jadi orangnya sedikit tapi gila-gilaan kemana-mana men. Oh gitu. Waktu kayak, sorry kalau ngingetin tragedinya waktu kayak kejadian bom di Mega Kuningan. Abis bom gak lama anak-anak sketcher tuh pada ngumpul. Gak ada gathering resmi. Jadi kayak emang kita semilitan itu dulu gitu. Oh gitu? Gitu. Oh gila. Jadi kayak mungkin hal-hal kayak gitu attracting buat maskapai ngajakin kita buat traveling, bikin artikel gitu. Yang ngetok pintu siapa? Maskapai duluan ke lo? Ke komunitas waktu itu. Oh gitu, kayak tandanya lo apa? Diteruskan kembali sama komunitas. Siapa yang mau kayak gitu. Tapi karena dulu orang yang nggak banyak, jadi ya dapatlah kesempatan itu dengan mudah gitu nggak sih? Betul. Dan waktu itu gue dapet, seinget gue yang pertama itu kalau nggak salah dari Singapore Airlines, gue gambar tentang Langkawi. Singapore Airlines itu diketok pintu juga sama mereka? Iya. Lewat komunitas juga? Lewat komunitas, tapi komunitas yang branch yang di Singapura waktu itu. Terus dia ngontak yang Indonesia dan akhirnya ke gua waktu itu. Lupa gua kalau nggak salah tahun 2013, 2012 gitu. Akhir-akhir gua kuliah lah itu. Oh wow. Nah itulah pentingnya berkomunitas ya guys ya. Itu kayak kan kita nggak tahu ya pintu rezeki dari mana gitu kan ya. Ya gue dapat kerjaan, ada teman gue yang dapat jodoh gitu. Dapat kerjaan, mana dapat jodoh kayak gitu. Nah, kita nggak pernah tahu ya dari mana. Nah oke, jadi
kita sekarang mau ngebahas soal nih buku-buku yang ada di depan lo saat ini nih. Oh iya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih, Gak? Yang 4 ini sih sebenarnya satu brand gua. Ini satu ya. Yang satu lagi kolaborasi. Ya, kita mulai dari buku yang lo produksi sendiri ya. Boleh. Oke, jadi agak ini ya guys, dia mendokumentasikan semua travelnya, perjalanannya, travel sketch-nya itu dalam sebuah buku. Misalnya ini ada 2, pertama jalan-jalan Malaysia, sama ini waktu lo jalan-jalan ke ini ya, Saudi Arabia. Saudi Arabia ya. Oke, apa yang ngebuat lo pengen jadiin buku gitu? Nah, gue sebagai Keren banget. travel illustrator, kalau lagi mau liburan, itu gue selalu bikin itinerary. Jadi liburan buat orang, buat gue tuh kerjaan, gitu. Liburan Kayak ada sesuatu yang harus gue bikin. Oh gitu. Iya. Wow. Gue nggak tahu, jadi udah bias sendiri di gue sendiri kayak gitu. Kerjaan tuh dalam arti ya mendokumentasikan ini gitu kan ya. Dokumentasikan. Jadi saat lo ikut jalan-jalan, lo itu nganggap itu sebenarnya pekerjaan juga. Pekerjaan gue jadinya. Oh, ini jadi kayak proyek inisiatif lah ya. Mungkin konten kali. Kalau orang zaman sekarang, Iya. lo bikin kontennya itu dalam bentuk sketch. Iya. Jadi itu udah otomatis tuh. Otomatis. Jadi kalau mau liburan, pasti gue akan bikin itinerary. Kemana gue bakal gambar di sini, kayak gitu. Apa yang digambar? Ya paling gampang, gue mau pergi ke mana, misalkan ke Singapura gitu ya. Oke, makanan tradisionalnya apa? Paling gampang masuk dari situ deh. Oh. Ya kan itu aja udah banyak banget. Oh. Terus tempat-tempat wisata yang seru apa? Atau gue trip ke sana mau ngapain? Kayak misalkan yang Saudi Arabia, gue mau ibadah gitu kan. Jadi ibadah itu apa aja yang akan gue lihat. Dan sehari-hari lu pasti makan dong. Apa aja yang lu makan di sana gitu-gitu. Dari segampang itu aja sebenarnya startnya. Oh, jadi lu harus awake ya. Punya kesadaran. Seminggu sebelum tuh bisa dibilang gue akan nulis terus. Jadi gue mau ini kesini, cari apa, cari tahu tentang tempat-tempat yang gue mau pergi. Ini kayak lo gambarin keretanya ya dalam perjalanan lo ya. Ya. Gila guys. Oke, untuk buku ini kan teman-teman pasti punya karya yang mereka udah gambar, mereka mungkin simpan doang kayak gitu. Kenapa sih lo mau dijadiin buku kayak gini? Apakah lo pengen berbagi lagi atau kayak ini kayak bisa jadi duit? Pertama, cerita-cerita yang gue kerjain di gambar tuh ternyata kalau di-compile bisa jadi satu perjalanan yang nantinya bisa jadi guide buat orang lain atau bisa buat jadi nyimpen memori orang ada di situ gitu kan. Betul. Awalnya tuh gue gara-gara ngeliat beberapa sketcher juga. Jadi ada satu sketcher namanya Lepang, nama panggungnya namanya Lepang. Itu dia dari Barcelona. Dia tuh selalu bikin buku. Jadi bukunya udah banyak banget. Terus hal-hal kayak dia datang ke pameran aja tuh sebenarnya bisa jadi buku. Kayak lagi ke airshow gitu ya, pameran pesawat. Tiba-tiba jadi buku atau main ke museum gitu. Gokil. Main ke museum akhirnya jadi buku yang sebenarnya, nah kalau ngomongin bisnis, lu main ke museum bikin buku, lu bisa kerja sama dinas pariwisata, lu bisa kerja sama pihak museum itu gitu-gitu kan. Betul. Dinas kebudayaan kayak gitulah sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke sana nih, di buku ini lu jual berapa nih? Lu jual nggak sih kayak lu jual di mana dulu ini? Di online kah? Kalau online ada. Atau lu titip jual di toko mana gitu? Di online gue jual di Tokopedia. Kalau di Stokis gue belum begitu banyak. Baru ada di Jakarta, Solo, yang Malaysia kebetulan kita ada di Kuala Lumpur, Penang gitu-gitu ada. Oh oke. Dijual berapa nih satu buku nih? Macam-macam. Yang itu rata-rata 200-an sih. Yang itu 280, yang ini 300. Yang dua ini 230. Oke, jadi ini 200 nih 300. Oke, dan lo jual di online, terus juga ada titip jual. Ada titip jual, ada pop up juga gue biasanya. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu titip jualnya biasanya kemana sih? Kalau di Jakarta gue ada kalau buku nanti akan ada di daerah Panglima Polim namanya Milimeter. Oke. Kalau yang mini seriesnya gue biasanya bikin postcard itu ada di alun-alun GI, ada di mata lokal juga. Tadi kalau di GI itu masuknya ke merchandise ya. Nah, karena gue postcard di sana masuknya di wrapping area. Jadi agak belakang tuh. Oke. Di alun-alun. Gue juga pernah jualan di alun-alun. Oke. Terus gini kan bagi orang yang nggak tahu ya,
dari karya ilustrasinya itu bisa dijadiin apa aja ya buat dicuanin. Buku, merchandise, apalagi ya. Sebenarnya bisa jadi aset ilustrasi yang sebenarnya bisa dipakai sama banyak orang sih. Macam-macam ya. Oke. Terus kan lo ada ke toko buku, ada ke GI Alun-Alun Indonesia. Ya, souvenir shop ya. Souvenir shop gitu. Cara lo bisa masuk sana gimana sih buat teman-teman yang belum tahu nih? Apa kalau ketok aja pintu mereka atau Awalnya karena teman main. Ya tadi gue bilang gue main kan. Jadi awalnya tuh di mata lokal M Block lah gue pertama masukin. Terus dari situ M Block mata lokal sempet pop up acara apa gue nggak tahu. Sebelahnya Sarina. Sebelahnya alun-alun. Masih alun-alun tertarik. Baru ngontak gue gitu. Oke, jadi lu nggak perlu repot-repot sebenarnya. Lu belum pernah yang secara sadar untuk gue hubungin manajemennya untuk ngejual kayak gitu. Belum. Jadi belum semuanya sih. berasal dari komunitas, networking, pertemanan. Dari teman-teman. Oke. Itu dia pentingnya pertemanan ya guys ya. Main jangan ganggu jam kerja. Main jangan ganggu jam kerja. Jadi hashtag tuh. Oke, berikutnya apa lagi nih? Balik ya, kerja jangan ganggu jam main, bener ya? Main jangan. Lu main terus, jangan kerja gitu. Mainlah terus ya. Lanjut. Ada apa nih? Ini Ini sama yang kayak ini juga nih. Ini juga Kota sama. Tua Batavia, yang ini Jogja. Oke. Ini nih Batavia apa Kota Tua ya? Sama dijualnya tempat yang sama juga. Ini nanti akan di milimeter. Yang buku semua di milimeter. Kota Tua buat kalian yang anak IKJ pasti sering banget kesini suruh gambar ya. Bener. Setiap bulan pasti kesana. Ini Jogja. Jogja ya, ada pasar, ada jajanan, ada gedung-gedung bersejarah. Oke. Oh ini satu ini ya, satu apa istilahnya ya? Sama ya ini ya jenisnya ya. Oke, kalau ini apa nih? Nah, yang ini buku kolaborasi gue yang baru nih sama Binatang Press. Oke. Jadi di sini gue bikin satu grup namanya Dokumentaria Berselera. Jadi grup ini tuh Dokumentaria Berselera tentang makanan. Iya. Oke. Kita satu grup kolektif, isinya ada gue sebagai ilustrator, ada teman gue Mike fotografer, satu lagi penulis namanya Reno Andamsuri. Oke. Jadi Reno Andamsuri biasa nulis tentang kuliner yang berbau nasi Padang, makanan-makanan Minangkabau. Terus Mike sendiri fotografer yang kerjanya di restoran dan bar. Jadi dan gue suka gambar makanan-makanan juga. Nah, di buku ini gue kerjasama sama Binatang Press. Jadi full kolaborasi di buku ini. Oke. Ini kolaborasi semua? Kolaborasi semua. Ini buku pertama kita nyeritain tentang nasi Padang yang ada di Jakarta. Cuman secara subjek gue ngambil subjeknya Rumah Makan Surya. Salah satu rumah makan nasi Padang yang lama lah di Jakarta. Oh my god. Oke, jadi di sini ada foto dari Mike. Dan ilustrasi dari gue. Terus gambar tulisan dari Reno Andamsuri, semuanya didesain sama Binatang Press. Oh my god. Dan inilah bukunya. Iya. Dijual di mana ini? Ini dijual di Binatang Press. Jadi mereka punya online, ada di Tokopedia, ada di website juga. Terus beberapa stokisnya Binatang Press. Nanti bisa cek langsung ke Binatang Press tuh stokisnya di mana aja. Nah, untuk ini nanti kita masukin di deskripsi ya. Yoi. Bisa dijualnya di mana aja. Oke, apa yang lo lihat dari project ini? Nggak? Bentuk baru dari sebuah presentasi sih sebenarnya yang gue cari. Jadi gue, Mike, terus Reno itu punya cara berceritanya masing-masing sebenarnya. Terus di buku ini kita akhirnya ngompil bareng tuh cerita-cerita kita tentang restoran ini. Kita riset bareng kurang lebih setahun. Terus waktu itu kita belum tahu nih archive yang kita bikin mau diapain. Sampai akhirnya gue kepikiran sejak awal pandemi kali itu, Binatang Press tuh ngajakin bikin buku yuk, bikin sesuatu yuk, bikin apa yuk. Akhirnya kayaknya ini deh gitu. Akhirnya gue kenalan sama Binatang Press sama tim gue, Dokumentaria Berselera ini. Kebetulan mereka biasa nge-publish buku, akhirnya jadilah ini gitu. Didesain sama timnya mereka, Joy sama Fikar. Gue tuh selalu gatel ngeliat buku kayak gini, pengen punya kayak gitu. Ini kemarin yang lucu juga kan, gue pas lagi launching di Rumah Makan Surya. Di sana. Jadi selain keluarganya Rumah Makan Surya ini, gue ngundang temen-temen yang lumayan campur tuh. Ada yang dari
ranah kreatif seni, ada juga yang dari kuliner. Jadi yang dari kuliner ini kayak nggak pernah gue ngelihat buku yang sangkut pautnya sama budaya kuliner tapi seunik ini penyampaiannya. Jadi kayak dari halaman ke halaman tuh lu baca tuh nyaman gitu sampai akhirnya lu udah ngabisin waktu habis nih buku gitu. Kan kadang ada lu baca buku baru setengah bosen nih lanjut besok aja gitu. Ya betul. Kalau ini kayak nggak sadar tiba-tiba lu udah mau habis kayak gitu. Iya. Yang bahaya kalau lu kebiasaan pagi buang air sambil baca buku habis di situ. Tahu-tahu keluar udah siang tuh. seru. Oh ini ada apa nih? Pak Rukiman, Pak Wahludi. Itu pegawai-pegawai lamanya. Oh. Yang sampai sekarang masih ada di sana. Jadi kayak interview singkat lah kayak lu selama kerja di sini makanan favorit lu apa kayak gitu-gitu. Oke. Oke agak. Nah, jadi kalau kolaborasi sebagai profesi lo saat ini bisa kolaborasi sama apa aja sih? Profesi apa aja sih? Nah, ini cukup luas sih sebenarnya. Jadi gue pernah kolaborasi kuliner pasti. Kuliner. Tadi In-Flight Magazine, travel ya pernah. Yang sempet juga tuh gue sama lab klinik. Lab klinik? Terus klinik beneran? Iya. Minta apa mereka? Akhirnya gue bikinin mereka ilustrasi, aset ilustrasi cabang-cabang mereka, terus kayak sistem di mereka tuh gimana aja kayak dari pelayanannya sampai ke sejarahnya, milestones-nya. Oh, wow. Nah milestones ini salah satu yang gue bisa kerjain kemana-mana sebenarnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang udah lama, gitu-gitu, brand-brand yang udah lama, mereka kan sekarang kan orang-orang senang banget sama storytelling. Iya betul. Jadi kayak mereka pengen tahu dari mana sebuah brand berasal atau apa ya akhirnya gue membuat presentasi itu gitu. Oke, jadi lu tuh kayak dapat tadi apa In-Flight Magazine, terus tadi juga ada klinik, itu semua mereka ngubungin lo? Ya ada yang dari komunitas, ada yang langsung ke gue gitu-gitu. Jadi nggak ada yang pernah lo nawarin diri gitu? Nawarin diri pernah. Dapat nggak? Dapat. Apa tuh kalau boleh tahu? Ada salah satu prosesor kopi di kopi. Gunung Halu di Jawa Barat. Oke. Deket Bandung lah, itu Bandung Barat masuknya. Jadi gue suka banget ngopi. Gitu. Terus gue pengen banget belajar dari mana minuman yang gue suka ini berasal. Oke. Nah terus tapi gue bukan pelaku bisnis, jadi gue bilang gue nggak ada duit buat bayar course gitu ya. Cuman gue pengen banget belajar, tapi gue bisa kasih give back aset ilustrasi. Barter. Jadi mereka boleh pakai itu, gue pun boleh pakai itu gitu. Oke. Jadi lo nawarin aset yang lo buat yang akan gue bikin. Yang akan lo bikin, tapi sebagai gantinya gue mau belajar. Mau belajar di sana. Barter jadi. Barter. Bisa loh guys. Bisa. Tergantung gue nya tapi ya gitu. Nah itu dia gitu loh. Jadi waktu itu gue ke kebun kopi beberapa kali lah. Sekarang harusnya udah tahun ke-4 jalan gue ke sana. Itu mereka nyeritain tentang kelokalan mereka di sana, petani-petaninya, terus processing kopi dari perawatan pohon sampai akhirnya jadi produk yang sudah disangrai yang sekarang di kafe-kafe. Gitu. Keren. Itu kan gue nggak bisa belajar di mana-mana kecuali gue ke petaninya langsung gitu kan. Iya. Dan akhirnya serunya nih project kolaborasi ini mereka jadi, gue berani bilang karena beberapa asosiasi pun bilang mereka satu-satunya petani kopi yang presentasi pakai ilustrasi worldwide. Mereka diundang ke mereka presentasi ke Athena, ke Portland, pake ilustrasi lo. Pakai itu. Ke Jepang. Gila, keren. Gue pun nggak nyangka akhirnya bisa ke situ gitu kan. Bisa ngebawa mereka jadi kayak gitu ya. Ya walaupun itu mungkin mayoritas usaha mereka buat ngasih proposal dan lain-lain, tapi secara nggak langsung keunikan ini yang mereka sodorin gitu loh. Keren. Itu kan kayak Portland mungkin negara maju tapi kopi kan nggak numbuh di situ. Jadi apa ya, dengan menceritakan petani di sini tuh bisa jadi cerita baru buat di sana gitu loh. Keren banget, dan itu ada karya lo di situ gitu. Iya kayak gitu. Oke, kita kalau ngomongin soal brand, ada nggak sih menurut lo brand terbesar yang pernah lo dapet kolaborasi gitu, kerjasama, itu brand apa sih kalau boleh tahu? Apa ya, kalau kayak gini bingung juga gue. Apa kodenya? Kode ciri-cirinya aja. Tadi juga tuh yang minuman itu salah satu yang besar kan sebenarnya. Apapun minumannya itu gitu ya. Apapun makanannya gitu. Ya, dan seru buat gue gitu. Jadi value si klien yang kolaborator atau klien gue ini jadi tahu kalau milih gue sebagai ilustrator treatmentnya akan kayak gimana gitu. Itu gimana cara menampilkan itu ke kliennya? Lo tunjukin bagaimana cara lo presentnya? Gue tuh sketching
nggak hanya kalau lagi ada kerjaan, jadi memang karena kebutuhan, karena itu cara gue bertutur, ya akhirnya jadi signature gue gitu. Karena bukan sesuatu yang gue buat, jadi emang dari dulu beginilah proses kerja gue. Jadi gue rasa orang nangkep karena gue dari dulu udah mengerjakan itu gitu. Mungkin kalau bikin kayak graffiti atau apa yang nggak mungkin ke gue gitu. Iya beda ya. Bukan gue soalnya gitu. Oke, kan dari kolaborasi itu pasti kan selalu ada rate ya. Gimana sih sebenarnya cara lo nentuin rate? Kalau ini gue harus mempersimpel nerjemahin apa yang gue jual ke orang-orang sampai seselogis mungkin lah. Jadi kayak misalkan kalau ngerjain ilustrasi aset, gue akan jual persatuan dan kenapa harganya segitu gitu. Itu gue bisa jelasin. Jadi kayak anggaplah satu gambar gue jual 5 juta gitu ya. Oke. Terus kok mahal? Gambar doang. Memang gambar doang, tapi aset ini kan lu bisa possibilitiesnya di perusahaan lu bisa jadi ini, bisa jadi itu. Kadang bisa jadi merchandise, bisa jadi tools untuk marketing, lu bisa jadiin ya kayak tadi petani kopi akhirnya bisa jadi sesuatu identitas mereka gitu-gitu kan. Itu bisa lu bawa sebagai portofolio lu juga kalau ketemu brand itu ya, kayak bisa karya saya ini dijadikan ke sana kayak gitu gitu. Iya. Karya yang saya buat untuk perusahaan Anda pun juga bisa seperti itu. Iya benar gitu benar kayak gitu. Itu gue gambar petani kopi aja tiba-tiba banyak brand-brand kopi yang akhirnya manggil, Mas bisa nggak bisa gini-gini? Ya bisa, orang itu aja jadi gitu kan. Setelah itu jadi banyak nggak sih brand-brand kopi yang pengen ngetok lo? Banyak kemarin banyak. Oh iya, banyak. Udah ada yang lo terima? Beberapa ya. Keren. Siap. Oke, kalau digital tandanya itu sebenarnya hanya konsep dari teknis ya. Ada klien butuh ilustrasi itu. Kan mereka taunya lo cat air itu tapi lo bikinnya digital, itu cuma masalah teknis saja, nggak harus kayak klien minta pokoknya saya mau cat air kayak gitu, Anda buatnya benar-benar pakai cat air gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Kadang ada aja, cuman gue balik lagi didetilin dari awal, lo butuhnya ilustrasi ya udah ya lo serahin ke gue bikinnya gimana, yang pasti gue akan bikin ini senyaman mungkin. Hasil akhirnya lu bisa aplikasikan kemana-mana gitu. Ya kayak lu mesen ini deh, makanan gitu ibaratnya. Gue mau makan pizza di restoran pizza yang general gitu. Ya lu kan nggak bisa yang kayak gue pizzanya mesti diginiin gini ke dapur, kecuali emang itu presentasi mereka di awal gitu. Oke. Gak, lo juga ngajar workshop nggak sih sebenarnya? Kadang-kadang sih. Itu kalau diminta aja atau lo nggak pernah buat sendiri ya? Kadang-kadang kalau diminta. Kadang kolaborasi juga. Collab ya. Oke. Nah, jadi source income sebagai sketcher itu apa aja sih yang memungkinkan jadi kolaborasi misalnya kayak gitu, atau misalnya tadi workshop ya. Terus merchandise ini sih yang paling gue seneng sebenarnya. Nah, merchandise bikin gini. Nah, merchandise itu lo nanti bakal ada di arcade nggak sih? Gue ada di arcade. Oke, bisa ceritain nggak gimana dari sebuah sketsa itu bisa lo jadikan merchandise, dijual di apa istilahnya ya, platform-platform kayak arcade kayak gitu. Jadi gini, gue tuh baru mikir bisnis tuh 2023, maksudnya ini akan jadi apa aja gitu ya. Gue secara general gue mecah beberapa tier merchandise yang akan gue bikin. Jadi ada merchandise yang orang akan gampang beli karena harganya murah dan jumlahnya juga masif, nggak limited. Ada yang main items gue yang utamanya gue jual itu sebenarnya yang gue pengen gitu. Sama ada lagi yang tier paling tingginya yang collectibles. Jadi gue bisa nyerang dari mana-mana tuh, yang kolektor bisa, yang baru mau ngoleksi bisa, yang lewat penasaran doang pun bisa gitu. Juga bisa dapat juga karya lo. Mungkin kalau di arcade sekarang lo lihat banyak orang yang jual stickers, gantungan kunci, itu kan sebenarnya kalau di gua tuh tier-tier yang bawah, yang harganya murah, orang bisa beli, bisa buat ribu kayak gitu ya. Nah, gue bikin postcard kalau itu. Postcard isi 5. Jadi katakanlah nih satu buku ada sekian puluh gambar, mungkin 30-40 gambar gitu ya. Nah, di postcard tuh cuma ada 5. Jadi kayak prolognya. Dan postcard bisa lu frame, bisa juga lu kirim gitu kan. Oke. Kalau stiker gitu bisa nggak sih dari sketsa kayak gini?
Bisa, tapi gue belum bikin sih. Belum bikin. Tapi beberapa teman gue yang Skechers banyak sih yang bikin stiker gitu-gitu banyak. Gitu. Oke. Terus apa lagi yang terus bakal yang lu jual? Tengah ya gue yang pengen gue jual banget tuh sebenarnya buku. Buku. Karena buku bisa jadi guide lu jalan-jalan, lu bisa Kayak gini? baca. Buku ini. Ini nanti bakal dijual. Wih. Buku ini dijual. Termasuk buku yang kolaborasi ini juga. Abis itu yang mahalnya, yang collectiblesnya yang art prints. Art print. Lu bakal jual lepas yang asli gak sih? Enggak. Enggak yang asli enggak gue jual. Gue sempet jual tapi cukup nyesel. Oh my god. Oh iya. Rasanya kayak ngelepas apa ya? tapi itu salah satu pendapatan gue yang cukup besar karena gue jual waktu kuliah. Gimana? Sketchbook gue waktu itu. Jadi ada satu orang dia tinggal di New York kalau nggak salah. Dia suka sketchbook lo. Iya. Boleh nggak gue beli sketchbook lo satu yang ada gambar ini gitu? Berapa lo jual? Gue lupa waktu itu, lumayan sih karena gue nggak mau jual sebenarnya, jadi gue kasih mahal dan ternyata mau dia. Iya. Berapa kalau boleh tahu? Dulu sempet gue jual 30-an juta. Serius? Iya. Sketchbook? Iya. Ini gue asal aja, maksudnya kayak jangan sampai lo beli, mudah-mudahan nggak mau gitu. Ternyata mau. Tapi gue lumayan nyesel sih itu. Sketchbook gue gambar tentang Ben Hill zaman gue kuliah, yang sekarang Ben Hill udah berubah, udah nggak ada Bemo. Sekarang pasar udah jadi Mori Tower. Iya. Oh. Tukang-tukang buah di dalam-dalam gang. Dulu itu tuh. Iya, udah berubah sekarang Ben Hill. Oh, dia waktu itu mau beli itu karena ada gambar Bemo, banyak gambar Bemo di situ. Tunggu. Wow, ada orang yang mau beli sketchbook seharga 30 juta. Oke. Itu aneh sih, gue juga memang aneh sih, surreal. anomali mungkin. Tapi apa ya, kalau lo bisa coba breakdown lagi, apa sih yang ngebuat lo bisa disukain karyanya itu? Kalau gue menitik beratkan selalu di story sih sebenarnya. Story. Karena kalau gambar di komunitas gue yang sekarang udah ribuan orang, yang lebih bagus tuh banyak gitu loh. Apakah orang yang tepat artinya networking yang tepat? Mungkin itu juga sih bisa jadi. Oke. Dan benar nggak sih kalau orang luar itu lebih appreciate dengan karya seperti ini? Buat sekarang nggak sih? Nggak. Orang Sama kita aja. juga banyak yang appreciate. Sudah mulai. Ya. Apalagi dengan dimulai kayak yang kecil-kecil kayak Artcat gitu ya. Yang barang-barang yang lu tidak belum jadi kolektor. Itu aja lu bisa beli perintilan gitu ibaratnya. Mulai dari situ, ya lu udah mulai bisa mengapresiasi. Mengapresiasi ya. Oke, lu lagi nyiapin project apa nih saat ini? Ada nggak project yang saat ini? Yang baru selesai kan ini. Nanti gue mau lanjut ke episode keduanya, tapi mungkin abis bulan Mei inilah baru start. Terus paling yang tadi yang Riau gue lagi jalan. Keren. Nih, gue mau nanya. Lo tadi kan bilang menyesal ya menjual karya asli ya. Yeah. Tapi kalau misalnya lo diajak, art gallery gitu, tertarik nggak? Karena pasti nggak mungkin jualan art print gitu. Kalau buat jualan mungkin nggak, tapi kalau buat mempresentasikan gue tertarik. Jadi tetap not for sale. Nggak, jadi artwork asli gue jadi koleksi nyokap aja. Wih, lucu. Kenapa tuh spesifik nyokap? Ya biar dia tahu kalau gue jalan-jalan dan gue masih hidup, jadi gambarnya masih dikirim ke dia gitu. Nyokap lo di mana? Di Bekasi juga, cuman kan gue kalau pergi-pergi pulangnya bisa berapa bulan baru pulang gitu-gitu. Oh, lu mengabarinya lewat karya. Jadi gambar-gambar asli gue ada di rumah, di kamar kecil gue. Wah, seru banget. Oke, agak terakhir. Menurut kamu nih ya, gimana sih cara survive dan tetap idealis di profesi lo saat ini? Oh, oke. Apapun yang lo kerjain, berdasarkan kebutuhan lo ya kerjain aja. Tapi apapun yang jadi needs lo dalam di sini kasusnya mungkin bervisual ya, ya tetap lo jalanin juga. Jangan sampai tadi kerjaan ganggu waktu main tuh, dalam artian sesuatu yang membuat lo senang itu harus udahan karena lo sibuk nyari uang gitu loh. Ya kayak tadi gue kan bisa berkolaborasi gitu-gitu. Yang penting apapun yang gue senangin ini masih bisa gue kerjain gitu. Senangin, tapi sebenarnya gini, nanti orang kayak, gue senang, tapi dia cuman fokus di senangnya aja, nggak ada apa istilahnya dicuaninnya itu. Menurut lo gimana? Apakah nanti pasti bakal ada
jalannya Cuan tuh part of appreciate sih buat gue. Jadi cuan atau enggak, selama lu bisa jalanin itu, ya itu akan jadi identitas visual lu nanti gitu loh. Ya orang jadi nyari gue kan karena gue ngerjain keisengan-isengan gue tadi itu gitu. Iya, ini unik. Jadi kebentuk gitu. Gue dari awal nggak menggembar-gemborkan. Lu kalau cari ilustrator ke gue tuh harus yang travel related kan, enggak. Cuman orang karena ngelihat apa yang gue kerjain dan yang gue kerjain belum tentu cuan. Tapi karena orang ngelihatnya itu, jadi orang kenal gue yang ngerjain ilustrasi travel gitu. Pokoknya jangan sampai waktu main ganggu kerja. Waktu kerja ganggu main. Jangan sampai tadi kerja. balik gue berarti. Kerja jangan sampai ganggu waktu main. Jadi main yang paling utama guys. Iya main. Pokoknya lu harus seneng. Harus senang. Jadi kalau lu senang, lu jalanin serius, pasti ada rezekinya di situ ya. Karena satu hal yang gue takutin ketika menggambar jadi hal yang membosankan buat gue gitu. Karena kan sesuatu yang gue senengin. Oh, tapi ya pernah ngerasa bosan nggak? Belum. So far sih belum ya. Oke. Udah berapa tahun? Gue berkarir di travel sketching, anggaplah dari awal gue ikut komunitas 2009. Jadi berapa tahun ya itu ya? Berapa tuh? Gue belum sarapan. Tahu. Hitung sendiri sekarang 2025. Gila udah sejauh itu. Gila. Oke, Aga, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat lo untuk teguh di jalan untuk di bidang ini ya. Yes. Ilustrasi atau sketcher. Amin. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan Dos Kreatif Channel. Jangan lupa di like dan di subscribe channel kita. Ada gua Adri, ada Aga di sini. Oke, bye bye. Dos out.